Saudara, longsor yang terjadi di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat kembali mengingatkan kita akan tingginya kerentanan wilayah Jawa Barat terhadap bencana hidrometeorologi. Curah hujan tinggi, kondisi tanah labil hingga perubahan tata guna lahan diduga menjadi pemicu utama bencana ini. Untuk mengetahui lebih jauh, saudara, faktor penyebab, tingkat kerawanan, serta langkah mitigasi ke depan, kami akan ajak Anda berbincang pagi hari ini, saudara, bersama Bapak Anjar, selaku penyidik bumi ahli atau penyelidik bumi ahli utama ya Pak ya, dan juga Ketua Tim Lapangan Badan Geologi. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Sehat ya Pak ya? Sehat. Ini kita akan membahas sesuatu yang masih fenomena yang baru saja terjadi dan tentunya menyita perhatian masyarakat, khususnya adalah masyarakat Jawa Barat. Kita tahu Jawa Barat dari secara geologis, geografis gitu ya Pak ya, ini banyak sekali pemukiman-pemukiman yang mungkin berada di lereng-lereng dan juga gunung. Tapi kita kembali ke belakang Pak, ini longsor cukup luas, bisa dibilang ya, hampir 3 km, atau nanti Bapak boleh koreksi ya selaku ahli ya. Bagaimana hasil kajian awal Badan Geologi terhadap karakteristik longsor yang terjadi di Cisarua ini Pak? Baik, terima kasih Mbak. Jadi Badan Geologi hadir waktu itu untuk mencoba mengidentifikasi, kemudian melakukan pengumpulan data, sekaligus kita melakukan analisis data, apa yang menjadi penyebab maupun bagaimana mekanisme gerakan tanah tersebut. Jadi sebenarnya coba kita lihat konteks dari awal Mbak, karena biasanya longsor ini dikenal di masyarakat adalah longsor, tapi di kami namanya gerakan tanah gitu. Gerakan tanah gerakan ya? Tanah. Di gerakan tanah ini dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu satu adalah longsoran cepat dan longsoran lambat. Longsoran cepat ini seperti yang kita terjadi sekarang, ada longsoran gelinciran, ada yang jatuhan batu, ataupun yang seperti yang terjadi di Cisarua sekarang adalah tipe aliran, itu longsoran cepat. Sedangkan yang longsoran lambat ada yang seperti rayapan, nendatan, maupun rekah-rekahan batuan yang sehingga terjadi pergerakan di rumah-rumah penduduk. Itu tipe-tipe lambat. Nah, khusus untuk Cisarua ini memang jenis longsorannya kita jenisnya adalah tipe longsoran cepat aliran. Aliran bahan rombakan. Nah, ini mungkin masyarakat juga perlu tahu bahwa aliran bahan rombakan ini yang biasa dikenal oleh masyarakat banjir bandang. Tapi konteksnya berbeda. Kalau aliran bahan rombakan ini adalah materialnya bercampur antara tanah, batu, kemudian ada juga kayu, kemudian ada lumpur, air dan sebagainya. Ini makanya kita sebut aliran bahan rombakan atau lebih dikenal di istilahnya di debris flow namanya. Debris flow, ya, di internasional biasanya disebut debris flow seperti itu. Jadi khusus untuk karakter yang terjadi di Cisarua adalah longsoran yang berkembang menjadi tipe aliran. Jadi aliran bahan rombakan yang melanda ke pemukiman penduduk itu tadi. Artinya itu. Ini tadi Bapak sempat menyinggung ini adalah banjir bandang, namun karena mungkin posisinya ada di atas sehingga saat turun ini membawa material-material tanah tadi dan juga bebatuan, atau seperti apa nih Pak? Jadi longsoran, pertama terjadi longsoran di sumber hulu, kemudian berkembang menjadi aliran, tipe aliran karena volumenya bertambah pada saat dipicu oleh curah hujan yang tinggi tadi, tambah air sehingga berkembang menjadi tipe aliran bahan rombakan. Seperti itu. Seberapa besar kalau begitu Pak pengaruh dari curah hujan ekstrim terhadap kestabilan lereng di kawasan Cisarua yang kemarin itu? Ya. Yang pertama kita tahu bahwa morfologi di atas itu adalah morfologi curam, sampai sangat curam. Di atas ada yang 35 derajat, ada juga yang di atas 55 derajat. Kemudian kita lihat juga bahwa kondisi materialnya juga dari piroklastika ya, yang sangat mudah terjenuhkan oleh air. Nah, cuaca curah hujan yang tinggi tadi itu membuat tanah menjadi semakin jenuh, sehingga dia kehilangan kekuatan tanahnya. Kemudian kekuatan tanahnya, tanah itu juga meningkat porinya, pori-pori tanahnya, sehingga bebannya bertambah. Nah, ini menyebabkan dia terjadinya pergerakan tanah tadi seperti itu. Jadi curah hujan dan juga kemiringan lereng berarti Pak yang jadi faktor utama bencana kemarin? Ya, faktor utama sebenarnya ada 4. Ada 4? Yang pertama morfologi jelas itu bahwa di daerah hulu, di daerah atas itu kemiringannya sangat curam. Kemudian kita lihat terjadi
bentuk-bentuk gerusan yang cukup intensif di bagian hulu itu karena gerusan air kan, sehingga seperti ada cekukan-cekukan, gerusan-gerusan, dan juga memperlihatkan ada bentuk morfologi yang V, itu berarti tingkat erosinya sangat tinggi. Yang kedua adalah faktor geologinya. Geologi ini artinya bahwa kita melihat susunan tanah, litologi maupun struktur geologi yang berkembang di situ. Kita tahu bahwa gunung api Bungrangrang ini kalau kita sebut material endapan piroklastik Gunung Bungrangrang, karena gunung ini lebih tua daripada Gunung Sunda dan Gunung Panggungan Perahu. Jadi ini adalah pegunungan yang sangat tua, sehingga material yang di atas sebenarnya itu material lava bercampur dengan endapan piroklastika. Endapan piroklastik ini pada saat gunung meletus itu ada yang seperti jatuhan piroklastik itu. Nah, batu-batu itu jatuh dan mengendap di bagian atas. Nah, ini biasanya yang sangat rentan terjadi pergeseran karena memang dia tidak padat tadi seperti itu, bukan seperti lava yang sangat keras ya seperti itu. Nah, kemudian faktor-faktor strukturnya juga memperlihatkan bahwa menurut warga itu banyak sekali mata air sebelumnya, itu mata air yang dari cekukan-cekukan itu ada mata air keluar. Berarti ada seperti patahan-patahan kecil-kecil yang muncul di sekitar lereng itu. Itu yang menjadi concern. Yang ketiga adalah sistem hidrologi atau keairannya. Kalau kita bicara soal air, berarti itu sebenarnya itu lembah itu kan jalur air ya. Ada jalur air yang menuju ke bagian bawah. Nah, jalur air ini kita lihat di atas itu ada beberapa catchment area, itu ada cakupan-cakupan yang menuju ke tempat yang sama. Nah, pada saat air menuju ke bagian yang lembah, kemudian di situ materialnya mudah sekali menyerap air, otomatis tanah itu menjadi seperti lebih terjenuh ya, jadi gembur dan lebih berat. Ini yang menyebabkan salah satunya pergerakan juga. Terus yang terakhir ini memang adanya, kalau kita melihat potret semuanya itu adalah penggunaan lahan, di tata guna lahan di situ, atau tutupan lahan yang ada di situ. Bahwa di atas memang kita lihat tutupan lahannya hutan pinus, kemudian di bawahnya di lereng tengah itu perkebunan atau ladang warga, pertanian, yang di bawahnya baru pemukiman dan ladang milik warga, perkebunan warga. Baik, itu yang empat faktor. Tetapi ada satu yang paling penting adalah semua itu tidak berubah kalau ada pemicunya, triggernya. Kita ingin tahu apa kira-kira triggernya, tapi usai jeda ya Pak ya. Baik, Pak. Kita akan lanjutkan, saudara jangan kemana-mana karena usai jeda kami masih akan kembali. Tetaplah di Sapa Jabar. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Jabar. Bagi Anda yang baru bergabung, mengurai penyebab longsor Cisarua adalah tema yang masih kita bahas pada pagi hari ini. Tentunya masih bersama dengan narasumber kita, ada penyelidik bumi ahli utama dan juga Kepala Tim Badan Geologi, ada Bapak Anjar. Pak, kita lanjutkan, tadi menarik sekali bagaimana ada 4 faktor pemicu utama dari longsor Cisarua. Tapi selain 4 faktor tersebut, ada trigger lainnya. Mungkin bisa dijelaskan Pak, apa trigger tersebut? Jadi kalau trigger terjadinya longsor itu biasanya di dunia itu ada 4. Di Indonesia cuma ada 2 untungnya ya. Baik. Yang pertama itu adalah di-trigger oleh curah hujan yang tinggi. Kemudian yang kedua di-trigger oleh getaran, bisa dari gempa bumi atau dan sebagainya. Yang kedua ini jarang terjadi di Indonesia, mungkin jatuhnya meteor. Baik. Atau satu lagi es yang mencair, itu bisa men-trigger terjadinya longsor. Khusus untuk Cisarua kemarin memang triggernya khusus untuk di curah hujan yang tinggi tadi. Curah hujan yang tinggi tadi. Ya. Pak, apakah itu artinya tanah atau karakteristik tanah di kawasan Cisarua itu rawan longsor? Seperti apa Pak? Ya. Jadi waktu kita bicara soal tanah ya, berarti kita bicara soal pembentukan Gunung Bungrangrang ini. Seperti yang kita ketahui bahwa gunung api kita biasanya strato ya, ada pelapisan antara lava dan piroklastik. Piroklastik ini ada aliran maupun jatuhan. Nah, Gunung di Bungrangrang ini karena sudah tua, memang
dia lebih banyak di paling atas itu adalah tipe-tipe jatuhan yang saya disebutkan. Komponen utamanya sebenarnya seperti batu apung yang kita biasa sebut batu apung atau pamis ya. Itu banyak dan itu berongga, dan biasanya rongga itu yang bisa memasuknya air di dalam rongga-rongga sela-sela antar batuan tadi itu yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, labil dan bergerak seperti itu, Mbak. Jadi artinya semakin tua dari usia erupsi mungkin ya? Ya, usia betul. erupsi itu artinya kondisi tanah juga akan semakin labil, bisa dibilang seperti labil. itu ya. Artinya kalau dari tingkat kerawanan wilayah Cisarua nih Pak, jika dilihat dari peta rawan bencana geologi sebetulnya ada di mana sih Pak saat ini? Berdasarkan peta kami, peta zona kerentanan gerakan tanah, jadi ada dua nih, peta kerentanan maupun kerawanan. Peta kerentanan gerakan tanah ini masuk dalam zona menengah, Mbak. Artinya bahwa di area tersebut mempunyai potensi pergerakan tanah menengah, itu terjadi biasanya di antara gawir-gawir sungai, kemudian gawir-gawir mahkota longsoran yang lama bisa terjadi kembali, ataupun di tebing-tebing atau di area-area yang lerengnya dipotong, biasanya seperti itu yang biasa terjadi gitu. Tapi ada dua, berarti ada dua karakter, yang pertama rentan, yang satu rawan, atau masih di angka rentan? Kalau di peta zona kerentanan itu menunjukkan tingkat kerentanan, tapi kalau kawasan rawan bencana, peta KRB itu menunjukkan kerawanan. Ini sudah berhubungan dengan manusianya. Kalau kami di kelompok kalian gerakan tanah sebutnya zona kerentanan gerakan tanah. Baik. Kenapa ini juga yang jadi perbincangan utamanya adalah di antara warga-warga sekitar yang memang bermukim di kawasan Cisarua, utamanya adalah kawasan yang kemarin ini terjadi bencana longsor begitu ya Pak ya. Sebetulnya yang dipertanyakan oleh warga dan juga tentunya dari masyarakat nih, sejauh mana sebetulnya perubahan tata guna lahan, lalu juga alih fungsi hutan atau pembangunan ini berkontribusi terhadap kejadian longsor. Catatannya adalah dari warga, karena kemarin kami Kompas TV juga sempat meliput di sana, adalah lahan pertanian ini bukan setahun, 2 tahun atau 10 tahun, tapi sudah turun-temurun berada di situ. Tapi kejadian longsor ini baru terjadi. Apakah kemudian longsor ini bisa dibilang disebabkan oleh tadi alih fungsi lahan menjadi lahan pertanian yang notabene kata warga di sana ini sudah puluhan tahun di sana turun-temurun? Seperti apa, Pak? Kalau dari pihak geologi, dari Badan Geologi cuma melihat tutupan lahan, penggunaan lahan saat ini yang existing ya. Jadi kita tadi saya sebutkan bahwa memang di penggunaan lahan lereng atas itu masih digunakan untuk sebagian besar pohon pinus. Sedangkan di lereng tengah kita tunjukkan bahwa di situ udah ada perkebunan, ladang dan sebagainya, dan area bawah, lereng bawah adalah pemukiman. Jadi kami konteksnya melihat bahwa kondisi peta ZKGT ini sudah melihat kondisi itu tadi semua, kerentanan. Jadi kita salah satu parameternya selain geologi, morfologi, keairan maupun salah satunya adalah penggunaan lahan saat ini seperti itu. Jadi kita nggak melihat secara jauh lagi bagaimana alih fungsi lahan dan sebagainya. Yang jelas kita melihat potret penggunaan lahan saat ini. Fokusnya lebih ke tutupan lahan, bagaimana karakter tersebut ya Pak ya? Betul. Memang kalau kita bicara penggunaan lahan, biasanya di daerah-daerah area yang lereng yang curam, itu memang vegetasinya harus benar-benar bisa mengikat tanah. Itu logikanya berpikir seperti itu. Karena tanah yang sudah gembur urai ini harus diikat tanahnya dengan vegetasi yang kuat seperti itu, maupun di bagian bawah juga sama. Jadi kejadian-kejadian longsor tipe lambat juga membutuhkan bioengineering, rekayasa engineering vegetasi istilahnya itu, untuk memperkuat tanah yang memang mudah bergerak tadi. Ini lebih murah karena kalau kita menggunakan mitigasi struktural seperti beton-beton itu kan biayanya cukup tinggi. Tapi dengan menggunakan rekayasa bioengineering tadi mungkin akan lebih memperkuat struktur tanahnya. Yang lebih alami ya. Apalagi tadi sebetulnya dari tadi Bapak sempat singgung bagaimana semakin tua mungkin ya dari umur erupsi itu kan juga artinya semakin labil ya. Mungkin ini ada korelasinya juga dengan hal itu, bisa dibilang begitu ya Pak ya. Oke, baik. Pak, tapi kalau dari Badan Geologi sendiri, apakah sebelumnya ini kawasan ini sudah sempat masuk zona merah longsor kah atau seperti apa sih Pak? Iya, ya seperti tadi yang saya bilang bahwa di peta ZKGT ini daerah ini ZKGT menengah, bagian atas adalah ZKGT tinggi. Jadi artinya bahwa memang kalau misalnya semakin tinggi suatu daerah itu
penggunaan lahan ataupun infrastruktur yang ada di situ membutuhkan cost yang tinggi, biaya yang tinggi. Untuk meredam atau mengurangi potensi bencana. Betul. Seperti yang mungkin di tempat lain ya, di negara lain itu sudah ada mitigasi di awal, pembangunan mitigasi besar-besaran, misalnya memperbaiki penggunaan lahan, memperbaiki penataan ruang, memperbaiki jalur-jalur sungai, memperbaiki konteks masyarakat, pengetahuan kapasitas masyarakat di daerah yang rawan. Itu sudah digalakkan gitu. Jadi nah, ini menarik Pak, kita juga ingin tahu nih sejauh mana berarti mitigasi yang sudah diterapkan mungkin ya di kawasan Cisarua, khususnya di daerah longsor tadi, tapi kita akan bahas usai jeda ya. Saudara, jangan kemana-mana karena usai jeda kami masih akan kembali. Tetaplah di Sapa Jabar. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Jabar. Mengurai penyebab longsor Cisarua adalah topik yang masih kita bahas pada pagi hari ini bersama dengan Pak Anjar selaku penyelidik bumi ahli utama dan juga kepala tim Badan Geologi. Pak, tadi menarik juga bagaimana kemudian mitigasi ini sebetulnya sebuah hal yang perlu dan bahkan wajib dilakukan ya jika ada kemudian aktivitas manusia di tempat-tempat yang disebut rawan. Rawan bencana, rawan longsor begitu ya, rentan begitu, bukan rawan ya Pak, beda lagi. Oke, tapi sebelum ke situ Pak, kita juga ingin tahu sebelumnya apakah ditemukan indikasi pergerakan tanah di lokasi longsor Cisarua ini Pak? Iya, jadi kalau menurut database kami ya, database gerakan tanah kami setiap hari mengumpulkan database per harian. Dari 3 tahun terakhir itu sudah ada sekitar 6 kali kejadian di daerah Cisarua khususnya. Yang paling banyak sih di dekat-dekat Curug Pelangi itu, Curug Cimahi itu. Jadi ini mengindikasikan bahwa longsor itu bisa terjadi di tempat yang sama. Yang pertama itu. Kemudian kalau di Cisarua sendiri yang kondisi yang Pasir Langu ini bagian bawah itu memang banyak ditemukan morfologi longsoran lama. Intinya bahwa dulunya mungkin sebelum ada manusia sudah pernah terjadi longsoran-longsoran yang sifatnya seperti ini, kejadian ini. Jadi ini seperti kejadian berulang. Jadi ini seperti indikasi bahwa kita harus lebih mantap lagi di dalam memitigasi area-area yang khususnya di lereng-lereng Gunung Burangrang ini. Karena kita beberapa kali menemukan di tempat lereng yang lain sudah ada goresan-goresan longsoran di situ. Dan itu adalah tanda-tanda awal biasanya terjadinya gerakan tanah yang seperti lebih besar seperti itu. Goresan-goresan longsoran kecil-kecil, kemudian ada aliran-aliran yang berubah dan sebagainya, itu adalah tanda-tanda awal terjadi gerakan tanah. Baik, dan ini sudah terekam oleh database dari Badan Geologi ya Pak. Ya. Pertanyaannya kemudian jadi bagaimana Pak kalau dari evaluasi Badan Geologi, apakah upaya mitigasi sebelumnya ini sudah memadai atau belum Pak? Kalau kita bicara soal upaya ya, kita bicara soal ada dua konteks. Yang pertama adalah sesuatu yang sudah diberikan oleh Tuhan ke kita. Jadi soal ancaman bahayanya itu udah given ya kan, udah dari sana udah ada ancaman nih. Dengan kemudian kita bicara soal kerentanannya. Kerentanan berarti masyarakat tinggal di area tersebut dan sebagainya, mitigasi seperti apa. Dan juga kalau kita bicara soal upaya yang satu adalah bagaimana kita meningkatkan kapasitas di area situ ataupun kapasitas secara lebih besar lagi, bagaimana soal kelembagaan, bagaimana soal menguatkan sistem peringatan dini, bagaimana kita menguatkan edukasi ke masyarakat mengenai tanda-tanda gerakan tanah tadi. Jadi mereka sudah aware terhadap apa yang akan terjadi di daerah yang mereka tinggali saat ini. Jadi itu yang paling penting sebenarnya. Edukasi ya? Edukasi dan sebagainya. Gitu, Oke, baik. Kalau temuan penting Pak tadi, selain adanya tanda-tanda longsoran-longsoran kecil atau bahkan longsoran besar sebelum
terjadinya longsor kemarin begitu ya di kawasan Cisarua. Apalagi Pak temuan penting dari survei lapangan pasca longsor kemarin? Ini yang mungkin paling penting ya, karena berdasarkan analisis kami, pertama memang daerah tersebut memang berbeda dari morfologi, ada perbedaan curam, sangat curam, kemudian agak landai. Ini adalah morfologi landaan biasanya, landaan longsoran. Kemudian yang kedua, kita melihat bahwa dari simulasi kami, ini butuh cuma waktu 20 sampai 25 menit terjadinya aliran ini. Dari longsoran menuju aliran ini butuh sekitar 20 sampai 25 menit sampai landaan terakhir. Itu terhitung cepat atau? Sangat cepat, Mbak. Sangat cepat, apalagi ya? di waktu jam 3 pagi ya. Kejadian jam 3 pagi. Artinya kalau untuk korban dengan kecepatan tersebut bisa jadi lebih tinggi. Lebih tinggi. Jadi yang kita perhatikan bahwa kalau misalnya kejadian itu sudah ada, pasti ada tanda-tanda sebelumnya. Dan ini mungkin tidak dideteksi dari awal, adanya misalnya retakan di atas, kemudian tadi longsoran kecil-kecil, jadi tidak terdeteksi. Air menjadi keruh atau hilang, airnya hilang. Nah, ini adalah tanda-tanda yang biasanya terjadi di aliran bahan rombakan banjir bandang seperti ini, Mbak. Oke, kalau begitu kita ingin tahu, Pak, rekomendasi teknis Badan Geologi untuk mencegah longsor susulan di kawasan tersebut ini kembali terjadi, dan sebetulnya langkah mitigasi apa yang penting dan harus segera dilakukan oleh pemerintah setempat? Ya, jadi yang pertama pasti ya kita harus merelokasi warga yang terdampak maupun terancam di daerah tersebut. Jadi kami sudah memberikan peta situasi zona bahaya di area tersebut, bagaimana mana yang pemukiman yang bahaya, yang merah maupun yang kuning. Artinya bahwa yang merah ini harus direlokasi tempat yang lebih aman dan nyaman. Jangan sampai kita relokasi di tempat yang baru yang punya potensi yang sama. Yang kedua, memang kita itu kesar ya untuk pihak SAR supaya mereka lebih hati-hati karena kondisi morfologi masih terbuka nih. Masih banyak material yang menggantung dan longsoran-longsoran itu ada beberapa. Kita harus upayakan ada pemantauan yang secara intensif, bagaimana memantau air, apakah dia berubah jadi keruh atau mungkin menghilang, itu adalah kondisi yang harus mereka pantau setiap hari. Karena kadang tertutup kabut, Mbak, di atas itu. Kita nggak tahu sumbernya. Padahal waktu kita cuma 1.500 detik untuk menyelamatkan diri kan, ya? Seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita harus bicara soal mulai menanamkan, mengedukasi masyarakat mengenai kepedulian kita terhadap lingkungan kita. Banyak yang masyarakat ke atas mengambil air misalnya, itu harus peduli, ada retakan-retakan harus melaporkan, karena itu gejala awal munculnya longsoran ini. Kemudian kita juga harus menguatkan sistem peringatan dini di sana seperti apa, atau kita mau pantau menggunakan landslide early warning system misalnya, seperti CCTV, mengenai geophone untuk mendengar suara-suara derturan dari atas, itu juga harus penting yang kita. Kemudian yang paling penting adalah kolaborasi. Kolaborasi ini bukan cuma di kelembagaan, tetapi di para ahli juga, penelitian di daerah lereng Bunaran kita harus saling di-share untuk bisa saling menguatkan, memberikan solusi seperti apa. Kemudian bagaimana menguatkan kelembagaan di situ, bagaimana masyarakat di situ juga aware terhadap lingkungan mereka, dan juga mengenal lingkungan, mengenai tanda-tanda terjadinya tadi. Seperti itu, jadi peranan seluruh unsur masyarakat, pemerintah, mungkin dari ahli-ahli dan juga dari masyarakatnya sendiri ini sangat penting ya untuk mencegah hal-hal yang sama kembali terjadi. Terima kasih banyak Pak Anjar atas waktunya. Boleh, Pak. Kami Badan Geologi sudah mempunyai peta zona kerentanan granat, tinggal dipakai aja sebenarnya. Tinggal gunakan untuk melakukan penataan ruang. Aksesnya bagaimana, Pak? Bisa masyarakat? Langsung di-download bisa, lewat portal bisa. Portal kita punya portal mitigasi bencana geologi, tinggal di-download. Kemudian masyarakat yang di daerah rawan juga tinggal klik potensinya dia di mana, apakah dia di rawan bencana menengah atau tinggi, sudah ada di situ. Untuk masyarakat yang mungkin tinggal di tempat-tempat rawan bencana, artinya wajib untuk mendownload ini ya Pak ya, bisa diakses dengan mudah. Terima kasih sekali lagi Pak Anjar atas waktunya bersama kami di Kompas TV. Semoga informasi tadi bisa bermanfaat untuk pemirsa di rumah. Saudara, Badan Geologi ini menegaskan kejadian longsor di Cisarua bukan semata akibat hujan, tapi juga dipengaruhi kondisi geologi dan juga aktivitas manusia di kawasan rawan.
Diperlukan penataan ruang yang lebih ketat, sistem drainase yang baik, serta kesadaran masyarakat agar bencana serupa tidak kembali terulang. Mengurai penyebab longsor Cisarua, kita akhiri di sini. Saya ucapkan terima kasih tentunya kepada Anda karena telah bersama kami selama 30 menit ke belakang. Akhir kata saya Fida Alatas dan juga kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas.